Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Kak Cahyo selaku Asdos dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya Feni Sundari dengan NPM 2213032032. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan memandu berjalannya presentasi pada pagi ini yang berjudul Pemerintah yang Baik dan Bersih dengan anggota kelompok saya yaitu Izin memperkenalkan diri, nama Jelis Pramadanti dengan NPM 2213032034. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwita Fitri Wulandari, NPM 2213032033. Izin memperkenalkan diri, nama saya Susiati, NPM 2213032035. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggita Aprilia, NPM 2213032036. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Zahran Farida, NPM 2213032031. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Jelis. Kepada Jelis saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan mengenai pengertian pemerintah yang baik dan bersih. Secara umum, pengertian pemerintah yang baik dan bersih adalah segala hal yang terkait dengan tindakan yang bersifat mengarah, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan secara khusus, pengertian pemerintah yang baik dan bersih adalah perwujudan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara melalui wujud pemerintah yang suci dan damai. Dalam definisi lain, pengertian pemerintah yang baik dan bersih adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa. Pemerintah yang baik dan bersih dapat terwujud apabila unsur negara dan masyarakat madani atau yang di dalamnya terdapat sektor swasta saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih. Dibagi menjadi 10 prinsip. Yang pertama yaitu partisipasi yang mendorong setiap warga untuk memperguna hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang baik mengikuti masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada penegakan hukum yang mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan pemerintahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga ada transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan menandai. Yang keempat ada kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima ada daya tangkap untuk meningkatkan kepekaan pada penyelenggaraan pemerintah terhadap akumulasi masyarakat tanpa terkecuali. Yang keenam ada wawasan ke depan, yaitu membangun daerah sesuai ulsi dan strategi yang jelas dan mengikuti setara warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ingin bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah. Yang ketujuh ada akuntabilitas yang meningkatkan akuntabilitas para mengambil keputusan dalam suatu bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang kedelapan ada pengawasan
meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan membangun dengan pengusahaan keterlibatan swasta dan masyarakat luar. Yang kesembilan ada efisien dan efisien yang menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang kelima ada profesionalisme yang menjadikan kemampuan dan moral pelengkap pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bisa terjangkau. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwita. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 ada 7. Yang pertama ini adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini berguna untuk Asas kepastian hukum ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Nah, asas ini itu berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan, hingga keseimbangan pengadilan penyelenggaraan negara. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Nah, asas kepentingan umum ini berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini juga berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluan serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka. Yang kelima itu asas profesionalitas. Asas ini berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya. Lanjut yang keenam, asas akuntabilitas. Asas ini berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang ketujuh, asas proporsionalitas. Asas ini berguna untuk mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggita. Pilar-pilar pemerintah yang baik dan bersih. Ada 3 pilar tata kelola pemerintah yang baik. Yang pertama, pemerintah berperan mengarahkan atau memfasilitasi kegiatan pembangunan untuk menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel, menegakkan hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup, dan mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, yaitu untuk menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, dan untuk menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Yang ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama, yaitu untuk menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana check and balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah, mengembangkan sumber daya manusia, yang terakhir sebagai sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Susiati. Implementasi pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. Good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bahwa
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Untuk mencapai kondisi sosial ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintah yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. Ada beberapa upaya yang dapat mengembangkan good governance adalah dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang menjamin setiap instansi pemerintah sehingga dapat melakukan beberapa bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses good governance. Karena inovasi bagi pemerintah daerah menjadi sebuah keharusan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di daerahnya. Inovasi ada untuk menciptakan perubahan pada setiap lapisan pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang good governance. Sedangkan kreativitas merupakan pengembangan ide baru. Berbeda dengan inovasi. Inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut secara nyata ke dalam praktik, yaitu ke dalam pemerintahan. Terima kasih. Mungkin cukup materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami membuka 3 penanya. Baik, Aisyah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Suciningrum, NPM 22311032024. Izin bertanya, kelompok ini kan menjelaskan tentang tentang pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, menurut kelompok 6 nih, gimana sih pemerintahan yang ada di Indonesia? Apakah pemerintahan di Indonesia itu sudah baik dan bersih? Terus, apabila sudah baik dan bersih, tolong berikan contohnya. Dan apabila belum baik dan bersih, tolong berikan contohnya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah. Nopi, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Novia. Penanya selanjutnya, Feby, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya, mengapa sih good governance sangat penting diterapkan di era demokrasi seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga penanya. Beri kami waktu untuk menjawab 3 menit.
Baik, pertanyaan dari Aisyah akan dijawab oleh rekan saya Dwita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Bentar. Eh, Aisyah nanya, menurut kelompokmu, apakah pemerintahan Indonesia sudah baik dan bersih? Kalau menurut saya, pemerintahan di Indonesia belum baik dan bersih. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau bertanggung jawab, yang menjalankan setiap kasus atau permasalahan dengan baik. Pemerintahan yang berjalan dengan solid serta sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Contohnya itu saya ngambil dari kasus mahasiswa UI yang ditabrak hingga tewas. Dari kasus tersebut, mahasiswa UI tersebut dianggap tersangka karena dianggap lalai. Nah, dari kasus itu menurut saya terjadinya penyelesaiannya tidak ada penyelesaian dalam kasus tersebut. Tidak ada kejujuran juga. Lalu itu aja, sekian. Apakah Aisyah dapat menerimanya? Oke, terima kasih Dita. Bagi rekan-rekan ada yang ingin menambahkan jawaban dari Dwita, saya silakan. Kalau cukup, langsung dijawab pertanyaan yang kedua dari Novia yang dijawab oleh rekan saya Zahra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia, yaitu pertanyaannya, apa peran mahasiswa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik? Mahasiswa memiliki tiga peran penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu agent of change, agent of control, dan iron stock. Agent of change sendiri yaitu mahasiswa harus peka dan mau bergerak untuk mengajak masyarakat atau bahkan merubah masyarakat menjadi lebih baik apabila ada kesalahan dan perlu diperbaiki. Mahasiswa harus bisa bertindak sebagai katalis atau bisa disebut sebagai pemicu terjadinya sebuah perubahan dan mengakselerasi perubahan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan yang kedua yaitu agent of control. Sebagai mahasiswa harus bisa menjadi kontrol sosial dan juga kontrol pemerintah apabila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan lapangan dan yang menyengsarakan rakyat. Selanjutnya, iron stock. Mahasiswa sangat diharapkan bisa menjadi generasi yang berani dan kuat serta memiliki jiwa kepemimpinan yang bermoral baik untuk masa depan bangsa dan negara. Apakah cukup Novia jawaban dari Zahra? Cukup Zahra, terima kasih. Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban, saya silakan. Kalau tidak ada, pertanyaan yang ketiga dari Feby akan dijawab oleh rekan saya Susiati. Pertanyaan Feby tadi, mengapa good governance sangat penting diterapkan di era demokrasi seperti sekarang ini? Jawabannya karena menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur. Lembaga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Apakah jawaban dari Susi dapat diterima, Feb? Ya, oke, makasih ya. Mungkin cukup presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan kepada Kak Cahyo. Oke, baik. Terima kasih kepada Feni selaku moderator dari kelompok 6. Ya, ini berarti pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS. Berarti untuk minggu depan kita UTS. Jadi kakak minta tolong untuk segera disiapkan